Jangan pernah kita menganggap aku nggak mampu, aku nggak berdaya, aku nggak bisa apa-apa. Percayalah, Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan saat ini tema pada pagi hari ini adalah peranan Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Roh Kudus merupakan pribadi Allah sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu merupakan ketiga pribadi dari Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 kita baca di ayat yang ke-16 sampai 27. Kitab Injil Yohanes pasal 14 kita baca di ayat yang ke-16 sampai 27. Baik. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh datang di rumah Tuhan, Roh Kudus itu memberikan peranan dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk kita sampai di tempat ini karena Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Roh Kudus menjadi penolong serta menyertai kehidupan orang percaya. Peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus sebagai penolong serta menyertai kehidupan orang percaya. Saudara yang saya kasihi, saat ini kita menghadapi dunia yang sangat luar biasa. Corona masih begitu banyak. Banyak orang yang kena musibah corona, banyak orang yang meninggal oleh karena corona. Banyak orang yang menangis sedih, kehilangan pekerjaan dan sebagainya karena corona. Tapi kita bersyukur sebagai orang percaya, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberikan penolong dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita sedih, kita kehilangan sesuatu yang mungkin kita sayangi, yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, Tuhan memberikan penolong dan juga menyertai. Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita, pribadi yang tidak pernah membuat kita sengsara dalam kehidupan dunia ini. Pribadi yang sangat baik, pribadi yang sangat luar biasa. Dia mengerti keadaan kita.
Kita nggak akan pernah bisa bohong akan semua kejadian dunia ini. Banyak orang yang menjerit, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kehilangan segala-galanya. Karena pandemi corona masih begitu luar biasa. Tapi saya bersyukur kita punya firman Tuhan yang selalu memberkati kita, menguatkan kita. Di saat kita mengalami kesesakan, Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan kita. Betapa kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu sangat mengerti keadaan kita. Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Penolong yang setia, penolong yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, saya percaya. Dan Dia akan pernah membatalkan semua janjinya. Dan akan selalu ditepati. Dan akan selalu dilakukan karena Dia Allah yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan ingin memakai kita dalam mengambil satu pelayanan, jangan pernah menolak. Jangan pernah kita menganggap aku gak mampu, aku gak berdaya, aku gak bisa apa-apa. Percayalah, Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dia akan menyertai. Kalau saudara berat lidah, Dia akan berkata-kata dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya masa kecil, hidup saya penuh dengan bulian. Saya ingin menceritakan apa yang saya alami. Waktu kecil saya nggak bisa bilang R, saudaraku. Ini yang saya alami. Saya nggak bisa bilang R. Saya dibully, saya diejek-ejek teman-teman saya. Aduh, kamu nggak bisa bilang R, kamu nggak bisa begini. Maaf saudara, saya punya gagap yang luar biasa. Ketika saya dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya, saya berat lidah, saya nggak mampu, saya nggak berdaya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika saya mau setia dan tunduk kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, Dia menjadi penolong dalam kehidupan saya. Kalau saudara punya anak yang nggak bisa bilang R, jangan dibully, jangan diejek-ejek. Itu akan menjadi suatu pengaruh yang luar biasa nanti. Tapi tetap beri semangat dan sebagainya. Ini yang saya alami. Bahkan saya bisa bilang R itu waktu saya SMP, saudaraku. Saya malu dikatain nggak bisa bilang R sama teman-teman. Kadang sedih, saya nangis seperti itu. Bahkan waktu saya kelas 6 SD, saya berkelahi sama teman saudaraku. Saya hajar teman saya itu. Saya kasih bonyok dia. Karena apa? Karena dia mengejek-ejek saya. Setiap pagi, siang, bahkan sore kalau main sama saya diajak-ajak. Kamu nggak bisa bilang R, kamu nggak bisa bilang R dan sebagainya. Pagi-pagi waktu berangkat sekolah, saudaraku, saya cegat atau apa tuh? Saya cegat tuh, saya hadang dia. Waktu dia berangkat sekolah, saya hajar dia, saya kasih bonyok dia. Akhirnya dia pulang nangis nggak jadi sekolah, saudaraku. Siangnya saya didatangi sama orang tuanya ngamuk sama saya. Kasih tahu anakmu tuh, Pak Agus, anakmu kurang ngajar, masa anak saya dihajar sama dia. Itu saudaraku. Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut akan kehidupan kita ini. Pribadi Yesus, Roh Kudus itu akan menjadi penolong, Dia akan juga menyertai kehidupan kita. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, Dia pasti akan menepati semua janji-janjinya. Jangan pernah takut akan semua apa yang kita hadapi saat ini. Meskipun corona belum selesai, ada Yesus, ada Roh Kudus yang menjadi pribadi yang akan menolong kita dalam setiap kesesakan kita. Dia pribadi yang lembut, Roh Kudus yang sangat lembut, yang akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini, saudara, kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan Yesus selalu menolong kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau orang lain ditolong, kita pasti akan ditolong. Karena Roh Kudus, pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini kita merasa sedih dan sebagainya, percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kemarin saya baca berita bahwa
Matahari dan Ramayana akan segera tutup. Karena kerugian yang dialami sangat besar sekali. Banyak orang yang menjerit, banyak orang yang terluka akan semuanya ini. Banyak orang kehilangan segala-galanya. Saya membayangkan, jika saatnya tutup bagaimana dengan para karyawan yang bekerja di sana. Akan ada perhentian karyawan, putus kontrak dan sebagainya. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya adalah dia menjadi penghibur bagi kita. Kita baca di ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Poin yang kedua adalah Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita sedih, kita kehilangan segala-galanya. Kita kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Ada penghibur yang luar biasa. Tuhan sebagai konselor yang sangat luar biasa bagi kita. Tuhan akan menjadi penghibur, penghibur yang tidak akan pernah membuat kehidupan kita semakin susah. Dia akan selalu menjadi penghibur yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini adalah akhir bulan, waktu saya bekerja di finance, itu semua orang pada stres karena harus dikejar target. Karena harus target, harus dan sebagainya. Kalau nggak target, itu pasti akan dimarah-marah. Dan kadang-kadang yang dilakukan awal bulan itu pasti mencari penghibur, saudaraku. Kadang mencari penyanyi, kadang ke karaokean dan sebagainya. Supaya apa? Yang dialaminya satu bulan itu bisa mengurangi beban yang dia alami. Dan suatu saat saya pernah kena tipu, saudaraku. Saya pergi ke Habib Papi dan saya disuruh bayar duluan. Dan akhirnya ketika saya sudah bayar duluan, saya masuk duluan kok enggak datang. Uang sudah keluar nih, seperti itu. Dan akhirnya bos saya enggak datang dan saya marah juga sebenarnya. Kok ini saya sudah bayar banyak-banyak kok enggak datang seperti itu. Karena dia sempat bilang sama saya, ayo Chris, aku udah enggak sanggup lagi Chris. Aku udah stres ini Chris, banyak target yang begini-begini. Ayo aku mencari penghiburan Chris. Akhirnya saya datang di situ kan. Pergi ke situ dan saya bayar. Dan akhirnya dikasih minuman saudaraku, seperti kayak apa itu, seperti kayak berbintang seperti itu, tapi saya enggak minum, saya enggak ngapain. Saya tunggu 1 jam kok enggak datang, orang ini di mana seperti itu. Ternyata dia dapat omelan dari konsumennya seperti itu. Dan akhirnya saya karaokean sendirian di situ di Habib Papi. 1 jam, 2 jam saudaraku lumayan, saya udah bayar 250 waktu itu. Uang saya udah keluar banyak. Dan saya ngomel-ngomel, akhirnya berbintang itu saya bungkus lagi, saya bawa pulang. Saya kasih teman-teman, aduh saya ini kalau begini terus saya enggak baik seperti itu. Kalau orang di luar sana mencari penghiburan seperti itu saudaraku, dia mengeluarkan uang, enggak sedikit, banyak. Ketika orang mencari penghibur, banyak hal yang dia lakukan. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus sebagai penghibur dalam setiap kehidupan kita. Penghibur, konselor yang tidak pernah membuat hati kita semakin terluka, tidak. Kesedihan yang kita alami pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Dia pribadi yang luar biasa, penghibur yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini ya, untuk anak muda yang masih galau-galau akan semua percintaannya, ingat, kita punya penghibur yang luar biasa. Kalau ada yang diputus oleh pacarnya, jangan galau-galau. Ingat ada penghibur.
cari lagi. Ya kan, cari lagi yang baru, jangan ngapain galau-galau seperti itu. Kalau saya dulu diputus pacar, cari lagi banyak yang senang. Yang lain banyak yang antri, saudaraku. Nangis cuma sekali. Tapi saya pernah, saudaraku, nangis 2 hari itu. Ini, aduh, saya malu sebenarnya kalau ingat-ingat ini, saudaraku. Saya nangis 2 hari karena saya diputus cinta sama pacar saya. Cinta pertama saya, saudaraku. Saya nangis 2 hari, saya di kamar tuh nggak keluar di rumah, nggak makan, nggak apa. Aduh, saya bodoh sekali itu waktu itu. Saya tangisi perempuan itu, kok kamu tega sekali menyakiti saya begini. Orang tua saya datang di kamar, kamu kenapa nak, kok nggak mau makan, nggak mau keluar seperti itu. Saya nangis 2 hari, saudaraku, galau saya. Ketika saya mengerti firman Tuhan, aduh, kok saya bodoh sekali. Ketika firman Tuhan ini muncul, waduh, ada penghibur yang luar biasa. Kalau anak-anak muda diputus pacar, jangan galau-galau kebangetan lah. Cari lagi ya, masih banyak yang lain. Masih banyak yang lebih ganteng, yang lebih cantik, yang lebih bagus dan sebagainya. Saya pernah ngalami ini semua, saudara. Ketika saya diputus pacar, 2 hari saya galau, saya nangis, aduh Tuhan, kok begini saya. Karena begitu cinta waktu itu, waduh. Saudaraku, Yesus sebagai penghibur yang luar biasa. Dikatakan di sini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan yang di selanjutnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Betapa enaknya kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Di saat banyak hal yang menimpa kehidupan kita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita. Roh Kudus Tuhan kirim bagi kita untuk memberikan kekuatan penghiburan bagi kita. Kita bersyukur kita menjadi anak-anaknya, yang dipilihnya, yang dikasihinya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia pribadi yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah bersedih dalam setiap kehidupan kita. Apa yang saat ini kita alami. Kita punya Sang Raja Penghibur yang siap menghibur kita dalam setiap kesedihan kita. Dalam setiap apa yang telah menyakiti hati kita. Yesus adalah penghibur kita yang sejati. Yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan kita hikmat dan wahyu bagi setiap orang percaya. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang ke-1. Kitab Efesus pasal yang ke-1. Kita baca di ayat yang ke-16 sampai 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di nama Tuhan. Poin yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan kita hikmat dan juga wahyu. Ini yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang atau barang atau kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Kalau orang punya hikmat,
dalam setiap kehidupannya, saya percaya dia orang yang akan bertindak dengan bijaksana, enggak ceroboh, enggak sembarangan, saudaraku. Ini yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan kita hikmat dan wahyu. Kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Kita bisa mengambil sikap dengan baik, dengan benar. Karena Tuhan memberikan kita hikmat dan wahyu dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa mengingat kisah dari Salomo. Ketika Salomo diperhadapkan dengan suatu masalah yang luar biasa, ada seorang perempuan sundal datang kepadanya. Dan perempuan ini mengadu kepada sang raja Salomo bahwa anaknya itu ada yang meninggal, saudaraku. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga di ayat yang ke-16 sampai 28. Di situ kisah dari seorang perempuan sundal itu, dia mengadu kepada sang raja. Dan Salomo dengan bijak ketika sang perempuan ini bertengkar oleh karena anaknya ada yang meninggal. Salomo dengan santai, dengan bijaksana, dia memberikan suatu jalan keluar yang sangat baik, keputusan yang sangat baik. Sehingga sang raja meminta anak itu untuk dipotong menjadi 2. Akhirnya apa? Ketika itu semua terjadi, akhirnya siapa yang punya hak anak itu? Dan Tuhan menunjukkan semua hal kepada Salomo dengan begitu luar biasa. Ketika sang raja, Tuhan meminta kepada Salomo, apa yang kamu minta daripada aku? Tapi Salomo berkata kepada Tuhan, aku minta hikmat. Ketika hikmat itu ada dalam setiap kehidupan kita, saya percaya saudaraku, kita bisa mengambil sikap-sikap keputusan dengan baik. Ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Hikmat dan wahyu itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Saya ada satu kisah yang sangat luar biasa, saudaraku, sebagai penutup khotbah pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan? Ada seorang wanita buta bernama Fanny Crosby. Nah, ini saudaraku. Perempuan ini sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kehidupan saya secara pribadi. Wanita ini adalah bernama Fanny Crosby. Dia seorang pencipta lagu hymn yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa. Sampai saat ini lagunya masih dinyanyikan di semua gereja. Perempuan ini mengalami kebutaan yang luar biasa. Ketika dia lahir pada tahun 1820 di New York, Fanny Crosby harus mengalami masa-masa yang sangat sulit karena orang tuanya sangat miskin. Dia dilahirkan dari pasangan John dan juga Mercy Crosby. Ketika dia lahir umur 6 minggu, dia sakit demam. Karena dia nggak punya uang untuk berobat, akhirnya dia pergi ke dukun untuk minta suatu petunjuk seperti itu. Dan akhirnya dari dukun itu disuruh pulang lagi ke rumah, disuruh masak bubur. Dan nanti air yang dari bubur itu disuruh meneteskan ke matanya. Nah, orang tuanya melakukan apa yang dikatakan dukun itu. Dan akhirnya si Fanny Crosby, bayi umur 6 minggu, dikasih mata ya, aduh bubur itu sangat panas sekali saudaraku. Dan akhirnya dia pulang dan kok parah sekali sakitnya seperti itu. Dan akhirnya dibawa ke dokter. Ternyata si Fanny mengalami kebutaan permanen. Dan sampai dewasa dia nggak bisa melihat lagi. Tapi satu hal yang saya dapat dari pelajaran Fanny Crosby ini. Dia buta, tapi satu kalimat yang luar biasa. Meskipun saya buta, saya orang pertama yang melihat kerajaan surga. Ketika dia umur 15 tahun, dia harus pergi dari rumah.
Karena orang tuanya yang laki sudah meninggal dan akhirnya dia tinggal sama neneknya, Eunice Crosby. Ketika dia umur 15 tahun dia harus pergi. Bayangkan saudaraku, dia orang yang buta, dia pergi naik kereta dan gak tahu tempat tujuannya kemana. Dia dengan iman dan dia hanya percaya bahwa Roh Kudus pasti akan menolongnya, akan menyertainya. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat untuk memulai kehidupan yang baru. Akhirnya datang ke tempat itu dan dia sekolah di suatu sekolah sampai 7 tahun dan akhirnya dia terus berkembang. Orang ini luar biasa saudaraku. Dia hafal Alkitab dari kitab Injil Yohanes, semua Injil dihafal, Amsal Mazmur dia hafal. Semua kitab dihafal. Dia orang yang luar biasa. Dan satu lagu yang sangat indah, Mampirlah dengan doaku, karya dari orang ini. Dan akhirnya dia beranjak dewasa dan dia menikah dengan seorang yang buta juga yang bernama Alexander. Dan dikasih anak, tapi anaknya lalu meninggal. Betapa dia sedih sekali saudaraku. Dia menangis di hadapan Tuhan, dia menderita. Ketika dia buta, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menolong hidupnya, menyertai hidupnya. Dia nggak pernah mengeluh, dia nggak pernah sambat, dia nggak pernah ngomong-ngomong sama Tuhan. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Fanny Crosby ini. Tuhan memberikan kehidupan yang luar biasa. Dan akhirnya ketika anaknya meninggal itu saudaraku, gak lama kemudian suaminya juga meninggalkan dia. Kehidupan yang penderitaan yang luar biasa terus dia alami sampai dia masa tua dan dia meninggal. Dan lagu yang dia ciptakan itu sampai 8.000 hymn. Lagu karya dari Fanny Crosby ini. Ketika anaknya meninggal, dia membuat lagu Mampirlah dengan doaku. Lagu itu ketika anak yang dia sayang itu meninggal saudaraku. Kita bisa melihat kisah dari seorang Fanny Crosby. Ketika di saat dia buta, dia nggak pernah mengolok-olok Tuhan, nggak pernah sambat sama Tuhan, nggak pernah mengeluh sama Tuhan, dan dia bersyukur semua apa yang terjadi dalam setiap kehidupannya. Satu kalimat yang luar biasa itu sangat memberkati saya. Meskipun saya buta, saya orang pertama yang melihat kerajaan surga. Lagu-lagunya sangat luar biasa. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Lagu yang sangat luar biasa, sangat memberkati kehidupan semua orang percaya. Dari kisah ini, dari kehidupan Fanny Crosby ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus menolong hidupnya, menyertainya, dan juga menghibur. Dan juga Tuhan memberikan hikmat dan wahyu kepadanya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Karya-karyanya tetap hidup sampai sekarang. Dan semua orang sangat kagum dan sangat menghormati Fanny Crosby ini. Kebutaannya tidak menghalangi dia untuk melayani Tuhan, untuk membuat hati Tuhan senang dan sebagainya. Kalau saat ini kita sehat, kita kuat, kita mampu, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Fanny Crosby yang buta ini dia memberikan teladan yang luar biasa bagi kita. Dia buta, dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa membuat semua karya yang luar biasa. Kita bersyukur ada orang-orang yang luar biasa yang dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada saat ini. Saya rindu umat Tuhan yang ada di tempat ini. Ayo bergerak sama-sama. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan, kita persembahkan buat Tuhan. Kalau kita bisa nyanyi, ayo kita persembahkan untuk jadi singer. Yang bisa main musik, bisa di depan main musik sama-sama. Kita bekerja buat Tuhan, kita melayani Tuhan sama-sama. Fanny Crosby sangat luar biasa, saudaraku. Dia buta, tapi hidupnya sangat memberkati sekali.
dengan kebutaannya tidak menjadi alasannya dia untuk melayani Tuhan. Dan dia tetap semangat sampai dia meninggal di umur 95 tahun. Puji nama Tuhan, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa.